Kenapa orang Indonesia banyak judi ketika teknologi informasi ini diperkenalkan? Sanksi hukuman tadi yang memang harus ditegakkan. Yang kedua, di pendidikan. Menurutmu di pendidikan harus apa nih yang dilakukan? Harus diinin lagi sih Pak, pelajaran keagamaannya mungkin ya, karena kan kita melakukan judi online itu tuh karena kesadaran dari diri kita sendiri kan, entah itu karena kita melakukannya itu karena mungkin kurang rasa iman atau kurang rasa pengetahuan kita tentang seberapa ruginya kita bermain judi gitu. Oke, ini kan udah, ini pelajaran agama kita udah, duha tiap hari ada ceramah. Yang lainnya ada nggak di pendidikan, apalagi selain pendidikan keagamaan nih? Selain pendidikan keagamaan mungkin kayak apa ya? Kurang tahu sih Pak itu. Oke, terima kasih udah diskusi. Itu, jadi kita diskusi di sini terus, saya gali ide-ide kamu supaya kamu terbiasa mengeluarkan pendapat. Nah tadi tuh kamu ceramahkan tuh, cara-cara kamu berpendapat tadi itu kamu ceramahkan. Jadi problem solving. Ini ada masalahnya begini, gini. Menurut pendapat saya yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh kita semua di dunia pendidikan adalah 1 ini, 2 ini, 3 ini. Gitu ya. Belajar berpikir begitu. Nah, nanti Anda itu keluar itu semuanya adalah pengambil keputusan, apalagi laki-laki ini sebagai leader. Leader ini adalah pengambil keputusan. Di rumah tangga pemimpinnya adalah laki-laki. Laki-laki itu adalah pengambil keputusan. Nah, kamu belajar berpikir seperti itu, problem solving. Ya. Oke, saya sampaikan ide saya nih. Salah satu untuk mengurangi tingkat judi yang ada di Indonesia, tingkat perjudian di Indonesia, salah satunya adalah pendidikan keagamaan dipertebas. Setuju dengan Anda? Yang kedua adalah pendidikan tentang bagaimana pemanfaatan teknologi informasi. Ya kan? Pemanfaatan teknologi informasi ini yang harus ditingkatkan. Maka dari itu di SMA Negeri 15 itu kita programkan digital entrepreneur. Supaya kamu menggunakan teknologi informasi itu menggunakan untuk hal yang produktif, menghasilkan, tapi dengan cara-cara ada skill dan kompetensi yang harus kamu miliki. Salah satunya adalah investasi pasar modal. Itu menggunakan teknologi informasi, jadi Anda nanti tidak lari ke judi. Saya dengar statement dari teman dari Ega kemarin ketika diwawancara oleh sebuah media, dia mengatakan sudah tidak tertarik lagi judi karena sudah mengenal bagaimana cara yang halal untuk dapatkan uang dengan metode investasi di pasar modal. Salah satunya itu arah saya kenapa kalian diperkenalkan memanfaatkan teknologi informasi. Belum lagi sekarang ada istilah blockchain, ada Bitcoin. Anda sudah riset belum? Itu apa sih sebetulnya? Menurut Anda Bitcoin haram tidak? Kurang tahu sih Pak, cuma pernah dengar doang Bitcoin. Ya, pernah dengar Bitcoin? Anda belum pernah coba? Belum pernah mencari di internet, di YouTube? Kalau kayak Instagram, YouTube itu paling iklan-iklan doang, cuman di skip. Di skip. Anda tahu nggak? Ada orang yang kaya dari koin karena disimpan puluhan tahun, tiba-tiba duitnya jadi miliaran rupiah dalam 10-20 tahun ke depan. Padahal dia nyimpan hanya beberapa rupiah asalnya. Pernah mendengar itu? Tidak pernah. Wah, ini berarti masalahnya di literasi Anda. Ingat anak-anakku sekalian, orang kaya itu bukan orang-orang bodoh, tidak berpengetahuan. Orang-orang kaya itu berpengetahuan dan dia literate, dia baca. Pernah baca buku tokoh terkaya di dunia? Tokoh terkaya, kalau baca buku enggak sih, cuma kalau dari HP pernah baca sedikit-sedikit. Selewat ya? Iya. Tidak tahu kan Anda kenapa orang kaya itu bisa jadi kaya? Enggak. Itu masalahnya. Orang Indonesia masalahnya itu. Anda tahu orang kaya tapi Anda tidak tahu kenapa dia jadi kaya. Kenapa? Enggak baca. Coba cek. Anda baca siapa? Saya baca buku dari orang Malaysia, orang Amerika. Saya baca buku-bukunya. Ternyata itulah dari orang kaya itu yang bisa ditiru, bukan kekayaannya yang banyak, bukan, tapi karakternya. Ya, itu anak-anak sekalian. Baca ya, mulai sekarang. Kalau Anda ingin hidup sejahtera di dunia ini, perintah Allahnya baca loh. Jadi kalau kamu
Orang kaya tidak tahu, bagaimana cara kaya tidak tahu, bagaimana memanfaatkan teknologi tidak tahu. Ada orang yang kaya dengan menggunakan teknologi ini, orang hanya diam saja, orang pekerjaannya tidur saja sekarang, lalu menggunakan teknologi informasi dan yang bekerjanya adalah uang mereka dengan sistem yang mereka miliki. Ya Anda harus baca. Hei, perhatikan. Zaman udah berubah nih. Saya udah perhatikan ini berubah nih. Kalau Anda masih cari duit, nanti berpikir Anda harus kerja, keluar rumah, pergi ke pabrik, pergi ke kantor, pulang, lalu setiap bulan gajian, Anda ini alamat jadi orang-orang yang fakir. Betul. Kenapa? Karena dengan teknologi informasi ini sekarang Anda harus menggunakan sistem. Biarkan duit Anda yang bekerja, Anda jalan-jalan. Akan seperti itu. Serius. Kalau Anda masih tidak peduli kepada teknologi informasi ini, tidak memanfaatkan, bukan menjadi seorang engineering untuk memanfaatkan, membuat aplikasi, bukan ya. Tapi kita user saja. Karena banyak orang-orang yang sudah mengembangkan teknologi informasi, alat untuk bekerja menggunakan teknologi informasi. Anda pelajari itu, cari itu. Dan sekarang ilmunya bukan disimpan di bapak, di guru-guru, tapi disimpan di mana? Di Google. Disimpan di YouTube. Anda mau kaya nggak? Apa yang harus Anda lakukan sekarang? Sekolah dulu kalau sekarang. Kedepannya usaha. Anda mau kaya sekarang atau nanti? Nanti. Sekarang. Ya. Nah, gini cara berpikir nih. Kalau Anda masih menggunakan, mungkin Anda masih mental block yang dulu ya, bahwa anak kaya itu nanti setelah lulus. Itu ketinggalan itu cara berpikir seperti itu. Jadi kaya itu harus sekarang. Setuju tidak? Setuju. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda mau kaya sekarang, apa yang harus Anda lakukan? Usaha. Apa yang Anda lakukan? Bukan saya tanya usaha. Anda akan melakukan apa supaya terlihat langsung kekayaanmu meningkat? Investasi. Iya, gini anak-anakku sekalian, untuk mencapai 1 miliar, kan Anda kaya kalau punya 1 miliar ya, ukuran kita ya. Kalaupun orang lain ukuran 1 miliar belum orang kaya, tapi ukuran kita lah, 1 miliar itu kaya nggak? Kaya ya. Nah sekarang untuk sampai ke situ langsung 1 miliar atau memang Anda harus nyicil dulu tangganya dulu. Nah itulah yang saya ajarkan kepada Anda untuk mencapai tujuanmu itu dari mulai yang kecil-kecil ini. Anda kalau misalkan dari 1 miliar target Anda nabung sekarang 10.000 perak, sudah mulai melangkah belum? Sudah. Nah itulah yang saya akan sampaikan, melangkahlah dari sekarang. Karena 1 miliar itu adalah langkah yang panjang, maka harus dilangkahnya dicicil dari sekarang. Jadi kalau Anda sudah nabung 10.000 rupiah di saham, nambah nggak aset Anda? Nambah. Iya. Yang nggak nabung punya nggak? Enggak. Jadi Anda sudah jadi orang kaya, asetnya 10.000. Besok Anda nambah lagi 20.000, 30.000 terus lah. Yang nggak nabung 10 tahun dia akan nambah nggak kekayaannya? Enggak. Nah itu cara berpikirnya. Jadi kamu yang melangkah 10.000, 5.000, 10.000, 5.000, 10.000, kekayaanmu naik terus. Dan di pasar modal itu uangnya bekerja. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kira-kira ada niat? Untuk niat mungkin belum sih Pak, cuma kalau misalkan untuk kedepannya mungkin bakal nyoba lah. Ke depan kemana? Tuh ke depan ke sana ya? Ya. Iya kan? Ya. Depan tuh di situ. Sini. Iya. Jadi kapan ke depan itu? Ngikut ini apa namanya teh, hari-hari kedepannya lah. Ya, ke depan itu kalau ukurannya sekarang ini. Ya. Jadi kamu jangan ketinggalan melangkah. Jangan terlalu loadingnya lama berpikir itu ya. Jadi lakukan 10.000 punya nggak kamu? Punya. Lakukan. Besok lakukan lagi. Supaya untuk mencapai 1M tadi itu dimulai dari 10.000 sekarang. Lalu sujud ketika duha, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kamu diberi berkah, diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak. Duhanya 12 rakaat setiap hari. Itu untuk mencapai 1M yang kamu miliki di usia 30 tahun mungkin. Oke, makasih. Makasih ya. Ya.